Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Jadi hari ini saya akan mentutorial cara mengonfigurasi webmin. Saja kita ke konfigurasinya ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita langsung mengetikkan nano/etc/apt source list gitu ya. Nah, jadi di source list ini kan sudah dimasukkan 3 DVD ya. Lalu di paling bawah kita ketik komen untuk webmin ini ya, yaitu deb http 2. Nah, di ini tuh bisa kalian dapatkan di browser kalian masing-masing ya. http kebo. Nah, saya itu ambil kang kebo, dan fun fact-nya di ini tuh ada yang kebo, ada yang kambing, dan nama-nama lainnya lah. kebofans.ac.id/debian booster. Nah, kita ketikkan saja itu ya, seperti yang di video. Booster main. Nah, itu langsung kita Ctrl X Y. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi Nah, kita akan mengkonfigurasi, kita mengetikkan echo tanda petik 1, tanda petik lagi, titik. Nah, kita pakai tanda kanan-kanan. Lalu setelah itu kita ketik tanda miring, kita spasi dulu ya. Lalu kita ketik proc, lalu kita ketik sys untuk singkatan sys. Kita ketik net, lalu kita ketik IP versi 4. Lalu slash lagi kita ketik IP garis bawah forward. Lalu kita enter saja ya. Kalau sudah tidak ada langsung gini berarti berhasil ya. Lalu kita ketik lagi nano/etc/sysctl.conf ya. Nah, lalu langsung ada seperti ini. Lalu kita hapus pagar di bagian net di atas ya, net IV versi 4 config itu yang filter. Kita hapus pagarnya. Nah, all forwarding. Nah, itu ya. Nah, lalu kita langsung saja kita ketik garis miring sbin/iptables. Nah, spasi -6. Kita spasi lagi nat min iptables min t, lalu nat, lalu min a, lalu post routing, lalu min o. Dan kita belum salah ya itu ya, min o n43 min j masquerade ya konfigurasinya. Saja seperti di video itu, kita masukkan saja konfigurasi tersebut. Bentar. Nah, sudah berhasil ya. Nah, lalu kita min t nat min nl. Nah, itu bertujuan untuk target gitu, dan juga search yang ada chain gitu dalam Debian kita ini. Lalu kita ketikkan aja apt install tables, apt install iptables ya. Tables min persistent, install iptables min persistent. Lalu kita enter saja ya, lalu kita y. Lalu kita yes saja ini ya, yes. Kita yes. Itu sudah akan seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nano/etc/ kita masuk ke directory IP dulu ya, network interface IP static, karena harus ada yang ditambahkan. Nah, di bawah IP static kita harus menambahkan
komen gitu. Nah, jadi yang komennya itu /sbin /iptables strip restore, lalu spasi garis kiri /etc /iptables /rules titik v4 ya, karena untuk IP versi 4. Kalau kita Ctrl X Y untuk men-save ya, kita /etc/ini.d networking restart untuk merestart kalau konfigurasi di IP statik sudah dirubah. Tunggu sebentar, nggak lama ya. Nah, sudah. Lalu kita apt install DHCP server ya. Kita akan menginstal DHCP terlebih dahulu karena untuk klien ini harus memiliki DHCP agar iptables bisa terhubung. Lalu kita nano /etc/dhcp.conf gitu. Nah, lalu di sini seperti biasa kita hapus pagarnya di bagian slightly different configuration. Kita hapus pagarnya. Lalu ganti IP-nya ya dengan IP kita tentunya. Nah, kita pakai cara cepat ya, yaitu Ctrl X. Itu kontrol garis miring kanan. Kita langsung saja replace 10.5.5 dengan IP kita ya. Kalau saya 192.168.2. Saja kita y. Nah, jika sudah, kita ganti saja yang belum terganti ya. Seperti kalau di sini range IP-nya saya biarkan saja ya. Nah, broadcast-nya kita ganti dengan 255 karena /24. Nah, lalu untuk ini option domain server. Jadi untuk ini tuh kita option domain DNS-nya harus 8.8.8 ya, tidak boleh yang lain gitu. Lalu ini subnet masknya kita ganti 2525.0 karena ini adalah /24. Jika sudah, kita langsung saja ya save, langsung yes. Nah, lanjut kita akan nano /etc/default DHCP server. Nah, lalu di interface versi 4 kita akan mengisi dengan envos 8 karena IP statik saya berada di envos 8. Lalu kita langsung saja sistem CTL restart DHCP server. Nah, kita ini itu sama saja ya dengan /etc/DHCP restart. Nah, kita ganti sistem TCL status ya untuk memastikan DHCP-nya apakah nyala atau tidak. Nah, nyala ya, aktif tuh tulisannya dan running. Langsung kita cek saja ya ke kliennya. Nah, ini dia. Kita cari port mana, cari adapter mana. Nah, ini. Nah, jadi kita setting ke DHCP ya. Nah, kita tunggu sebentar, kita disable, kita enable. Belum dapat, sebentar ya. Nah, sudah dapat ya. 2.26 kita dapatnya. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi selanjutnya. Itu kita apt install Apache 2 gitu untuk mengecek web browser karena iptables ini bisa memblokir sesuatu gitu ya. Nah, kita masukkan saja ini untuk menginstal agar bisa membuka web server ya, membuka web server IP kita sendiri. Lalu setelah itu kita langsung saja ya, kita cek dulu apakah masuk web servernya.
Nah, masuk ya seperti ini tampilannya. Karena ini benar tampilan default di web tersebut ya. Kita lanjut, kita coba ping ke IP kita ya. Dari klien kita ping ke IP Debian. Sudah ping 192.168.2.1. Nah, ya. Ini bisa ya, TTL. Nah, lalu kita coba dengan minT ya, agar ngepingnya ini tidak berhenti ya, teman-teman. Nah, lalu fungsi iptables ini adalah ini nih. Jadi kita tuh akan mengetikkan komen. Nah, ini komennya. Iptables min a init input min s 192.168.2.26 ya. Karena klien kita tadi 26. Jadi kita akan memblokir IP yang tadi saja gitu. 26 min j drop. Nah, jadi kita drop. Nah, berfungsi untuk ini nih. Nah, jadi yang tadinya bisa ngeping jadi RTO karena jadi RTO ya, karena kita drop tadi di IP 2.26. Jadi fungsi iptables ini salah satunya adalah ini. Langsung saja kita ini ya. Coba contoh 2 yaitu web server nih. Debian masih bisa berfungsi ya. Nah, lalu kita ketik lagi iptables salah ya. Iptables min a ini dan caps lock tidaknya harus benar ya, karena jika tidak komennya tidak akan berhasil. Tunggu. Iptables min a input min o min p tcp spasi min lagi the port ya, karena kita akan memblokir portnya, yaitu port web server itu adalah 80 ya. Jadi di port 80 min j drop ya, agar mendrop kembali. Nah, jika sudah kita coba ya. Langsung ya. Jadi web ini tuh tidak bisa diakses lagi karena tadi gitu di port 80 itu diblokir gitu. Jadi tidak bisa di drop gitu. Jadi seperti itu ya, salah satu fungsi dari iptables selain yang tadi ping juga. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari cara untuk mengembalikan gitu kan, tadi kita sudah mendrop. Nah, kita tuh cari cara untuk mengembalikan agar semuanya bisa berfungsi lagi seperti semula gitu. Dengan komen iptables min f salah ya, bentar. Iptables min f-nya harus besar ya. Salah, iptables min L ya, tapi L-nya harus besar. Iptables min F harus besar. Nah, sudah berhasil ya. Nah, web server yang tadi sudah bisa terakses lagi ya. Nah, dan ping yang tadi juga sudah reply lagi seperti biasanya gitu dan berfungsi lagi. Nah, jadi mungkin itulah fungsi dari iptables ya. Dan mungkin mohon maaf ya apabila tutorialnya